Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, nanti dimohon Ustaz ditutup dengan doa, karena ini alhamdulillah momen sekarang itu ini tadi dalam rangka hari jadinya Kota Mojokerto. Tadi malam kita diminta oleh Wali untuk berdoa sama-sama. Oleh karena itu nanti Ustaz Jilid kita mohon untuk ditutup dengan doa. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara sekian banyak amalan-amalan ketaatan yang Allah berikan kita
mudah-mudahan di pagi hari ini adalah diawali dengan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada pagi hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kita di yaumil hisab. Dan kita juga memohon kepada Allah, semoga niat Bapak Ibu, perjalanan Bapak Ibu dari rumah menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam beliau bersabda dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu seperti yang panjenengan lakukan pagi hari ini, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Bahkan lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, Nabi juga bersabda dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, kata Nabi, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Kata Nabi, man ghada ilal masjid, barang siapa yang di pagi hari pergi menuju masjid, lagi-lagi seperti yang Bapak Ibu lakukan, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu, dia tidak menginginkan apa-apa pergi ke masjid illa kecuali an yata'allama khairan, ingin mempelajari kebaikan-kebaikan, ingin menuntut ilmu, atau yu'allimahu, dia mengajarkan kebaikan, dia mengajarkan ilmu. Berarti yang Nabi sebut dalam hadis ini dua kelompok manusia, yang belajar dan yang mengajarkan, muridnya dan ustadznya. Kata Nabi, dua-duanya kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu, mendapatkan ganjaran pahala seperti pahala orang yang menunaikan haji, hajinya sempurna. Semoga kita juga semua mendapatkannya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, apalagi di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah, barang siapa yang sholat pada dua waktu yang dingin, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan sholat pada dua waktu yang dingin adalah sholat subuh dan sholat asar. Lagi-lagi semoga kita semua termasuk dari apa yang Nabi sebutkan dalam hadis tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah majelis taklim Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini untuk perdana pertama kalinya saya bertatap muka dengan jamaah Masjid Al-Hidayah. Adapun topik yang akan kami angkat ke permukaan adalah topik yang sifatnya tematik, alias tidak berurut. Bab atau topik yang akan kami bahas adalah kami beri judul menggapai bekal cahaya di akhirat. Menggapai bekal cahaya di akhirat. Bapak Ibu kaum muslimin
dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, ketika seseorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ketika seseorang berikrar, aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika seseorang mengucapkan dua kalimat tersebut, maka dia wajib menjalankan konsekuensi. Salah satu di antara konsekuensinya adalah tasdiquhu fima akhbar. Dia wajib membenarkan, dia wajib meyakini semua berita yang datangnya dari Allah dan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua yang Nabi sampaikan wajib ia imani, wajib ia yakini, tidak boleh ditolak. Termasuk berita-berita Nabi tentang perkara-perkara gaib yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Sami'na wa ata'na, wajib dibenarkan. Kenapa? Karena tidak mungkin Nabi berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Nabi mengada-ada berbicara perkara gaib kecuali semua itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Tolong dibuka Al-Qur'annya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di surat yang ke-6 Al-An'am. Ayatnya ayat yang ke-50. Al-An'am ayat 50. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul la aqulu lakum indi ghazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai." Di situ poinnya. Silakan baca artinya, terjemahannya. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Katakan Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwasanya perbendaharaan Allah ada padaku. Lanjut. Dan tidak pula aku mengetahui yang gaib. Jangan dipotong gitu ya. Itu satu kalimat itu, nggak ada koma di situ. Ulang lagi dan ulang lagi. Dan tidak pula aku mengetahui yang gaib. Aku juga tidak mengetahui yang gaib. Lanjut. Dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku juga tidak mengatakan kepadamu bahwasanya aku seorang malaikat. Poinnya silakan. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Berarti semua yang Nabi ucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh kita tolak, tidak boleh yaitu kita tinggalkan ucapan Nabi. Sami'na wa ata'na. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat yang lain yang bikin kita merinding, Nabi sallallahu alaihi wasallam diancam oleh Allah Subhanahu wa taala apabila Nabi berkata perkataannya mengada-ada. Nabi diancam. Kita dengarkan ayatnya, ancaman Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu di surat yang ke-69,
surat Al-Haqqah. Ayatnya ayat yang ke-44 sampai dengan 46. Al-Haqqah ayat 44 sampai 46. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Silakan baca, silakan. Ayatnya 44 sampai 46 Al-Haqqah. Saya bacakan ya. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami. Lihat, andai kata Muhammad itu mengada-ada, beropini, mengada-ada, niscaya akan kami pegang dia pada tangan kanannya. Lalu ayat 46-nya, dan akan kami potong urat tali jantungnya. Rasul saja diancam oleh Allah. Kalau Nabi ngarang, Nabi mengada-ada, Nabi beropini, maka urat tali jantungnya akan dipotong oleh Allah. Rasul diancam, apalagi ustaz. Makanya tidak boleh ustaz beropini. Nggak boleh. Ketika dia ditanya oleh jamaah, Pak Ustaz, hukumnya ini apa? Lalu si ustaz menjawab, kalau menurut saya, opini berarti menurut saya. Tidak boleh. Dia harus mengatakan qala Allah wa qala Rasul. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, itu baru namanya belajar agama. Sehingga tidak ada satupun akal masuk dalam situ. Nggak boleh. Rasul aja diancam mengada-ada. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka salah satu berita yang wajib kita imani, yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini adalah berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang menggapai bekal cahaya di hari kiamat. Hadisnya panjang Bapak Ibu, tapi kami akan sesuaikan dengan alokasi waktu yang ada saja. Sekarang saya akan bacakan hadisnya. Mohon dibantu dibacakan kitabnya Shahih Targhib wa Tarhib jilid 6, hadis nomor 3591. 3591. Saya akan bacakan hadisnya. Baik. Hadis ini bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketemu hadisnya? Ketemu. 3591. Silakan. Cepat dikit carinya. 3591. Ada? Ketemu? Baik. Yang sudah saya kasih tanda saja dalam kurung dan tutup kurung itu yang dibaca. Karena kalau dibaca semua panjang hadisnya, kita menyesuaikan waktu saja. Baik. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayu'tihim nurahum ala qadri a'malihim." Silakan dibaca. Dari mana dulu hadisnya? Silakan. Dari mana dulu hadisnya? Ketemu? Iya, dari mana dulu hadisnya? Dari Abdullah. Saya bacakan saja. Saya bacakan ya. Baik, karena mungkin belum terbiasa ya. Baik, kita bacakan aja. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa isi sabdanya? Langsung poinnya yang saya kasih tanda. Gak usah dari awal, silakan. Lalu dia memberikan cahaya kepada mereka sesuai amalan mereka. Stop. Bapak Ibu sekalian, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan cahaya kepada hamba-hambanya, tanda kutip, sesuai dengan amal perbuatan yang ia lakukan semasa hidup di dunia. Kita lihat sekarang dalil berikutnya. Faminhum man yu'ta nurahu mislal jabalil azim yas'a baina aydihim. Silakan. Di antara mereka ada yang diberi cahaya sebesar
seseorang nanti di hari kiamat diberikan oleh Allah cahaya sebesar gunung yang ditaruh cahaya itu di depan mereka. Masya Allah. Lanjut berikutnya, wa minhum man yu'ta nurahu asghara min dzalik. Silakan. Ada yang diberi cahaya lebih kecil darinya. Ada yang dikasih cahaya oleh Allah lebih kecil dari gunung, juga ditaruh di depannya. Terus berikutnya, faminhum man yu'ta mislan nakhla biyaminihi. Silakan. Ada yang diberi cahaya sebesar pohon kurma di sebelah kanannya. Ada yang dikasih cahaya oleh Allah, besarnya cahaya sebesar pohon kurma yang diletakkan oleh Allah di samping kanan orang itu. Lanjut, wa minhum man yu'ta asghara min dzalik. Silakan. Dan ada yang diberi cahaya lebih kecil dari itu. Baik, ada yang diberi oleh Allah cahaya lebih kecil daripada pohon kurma. Yang bikin merinding itu yang berikutnya ini. Apa kata Nabi berikutnya? Hatta yakuna akhiruhum rajulan yu'ta nuruhum ala ibhami qadamihi. Silakan. Hingga orang terakhir mereka adalah seorang yang diberi cahaya sebesar ibu jari kakinya. Jadi ada orang itu yang diberi oleh Allah cahaya, besarnya cahaya itu sebesar ibu jari kakinya. Sesuai dengan amalannya. Makanya nanti kita akan bahas amalan-amalan apa saja yang nanti di hari kiamat kita ini dapat cahaya. Nanti kita dengarkan dulu aja hadis ini dari Nabi SAW. Berita gaib ini yang wajib kita imani. Lalu kemudian Nabi melanjutkan, yudhi'u marratan wa yudfa'u marratan. Silakan. Kadang menyala dan kadang padam. Kadang cahaya itu menyala, kadang cahaya itu padam. Fa'idha adha'a qadamuhu qadima wa masya wa idha tufi'a qama. Apa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Apabila ibu jarinya menyala atau bersinar, maka ia maju dan berjalan. Terus. Dan bila padam, maka dia tegak berdiri. Baik. Apabila cahaya itu menyala, maka dia jalan. Apabila cahaya itu padam, maka dia berdiri, tak bisa jalan. Kita dengarkan cerita yang lebih mengerikan berikutnya, karena hadisnya panjang ini. Tolong cari yang sudah saya tandai lagi. Nabi melanjutkan episode berikutnya. Jadi ketika semua orang sudah punya cahaya, masing-masing orang di hari kiamat sudah punya cahaya macam-macam. Ya mudah-mudahan kita semua nanti dapat cahaya sebesar gunung tadi itu. Ketika semua orang sudah yaitu mendapatkan cahaya, maka tiba gilirannya mereka harus berjalan melewati sirat. Sirat ini adalah jembatan yang membentang di atas neraka, yang lebih tipis daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada mata pedang, yang membentang di atas neraka. Mereka berjalan sesuai dengan bekal cahaya yang mereka miliki. Apa kata Nabi? Fayaqul murru fayamurruna ala qadri nurihi. Silakan. Ya akhi, baca. Beliau bersabda. Silakan. Lalu Allah berfirman. Apa kata Allah? Berarti ada diskusi ya di sini. Silakan. Seberangilah. Kemudian mereka menyeberanginya sesuai dengan terangnya cahaya mereka. Nah, mereka menyeberangi sirat sesuai kadar cahaya yang mereka miliki. Lalu kata Nabi, minhum man yamurru katarfatil ain. Silakan. Di antara mereka ada yang menyeberanginya seperti kecepatan kedipan mata. Ada orang yang menyeberangi sirat yang membentang neraka cepatnya seperti kedipan mata, langsung surga. Masya Allah. Tergantung cahayanya. Lalu kemudian kata Nabi, wa minhum man yamurru kal barqi. Silakan. Ada yang menyeberanginya seperti kecepatan cahaya kilat. Kilat. Ada. Wa minhum man yamurru kas-sahab. Silakan. Ada yang menyeberanginya seperti kecepatan awan bergerak. Awan. Terus wa minhum
man yamurru kakidhadil kawakib. Silakan. Ada yang menyeberanginya seperti jatuhnya bintang. Nah, jatuhnya bintang. Berikutnya, wa minhum man yamurru karrih. Silakan. Ada yang menyeberanginya seperti angin. Wa minhum man yamurru kasyaddil faras. Ada yang menyeberanginya seperti kecepatan kuda. Kuda berlari. Wa minhum man yamurru kasyaddir rajul. Dan ada yang menyeberanginya seperti orang yang berlari. Nah, terus berikutnya, stop, sampai situ belum ya. Terus kemudian kata Nabi, hatta yamurru alladhi yu'ta nurahu ala dhahri ibahami. Silakan. Dan ada yang menyeberanginya seperti orang yang berlari, hingga ada orang yang diberi cahaya di ujung ibu jari kakinya. Bagaimana orang yang punya cahaya yang besarnya tadi sebesar ibu jari kaki tadi? Kata Nabi, qadamihi yahbu ala wajhihi wa yadayhi wa rijlaihi. Silakan. Merayap dengan wajah, kedua tangan dan kedua kakinya. Nah, jadi dia menyeberangi jembatan yang membentang di atas neraka itu merayap, nggak berlari, merayap. Lalu kata Nabi, takhirru yadun wa ta'allamun yadun. Silakan. Satu tangannya lepas, Terus dan satu yang lainnya memegang. bergelantungan. Dan satu kakinya lepas, dan yang lainnya menempel. Ada yang kebalik. Ada yang tangannya memegang satu, satunya lepas. Ada yang kebalik, kepala di bawah, kakinya yang menggantung. Sehingga dia yaitu terkena sengatan api neraka yang ada di bawah. Tergantung cahaya yang mereka miliki ketika hidup di dunia. Lalu kemudian kata Nabi, lanjutkan, teruskan. Sedangkan neraka mengenai, membakar sisi-sisi tubuhnya. Allahu Akbar. Lanjut, teruskan. Ia terus demikian sampai selesai. Terus. Ketika selesai menyeberanginya, ia berdiri dan berkata. Nah, ternyata lolos juga. Lolos. Dia berhasil menyeberangi itu, cuman dia sudah sebagian tubuhnya sudah gosok. Karena apa? Karena sengatan api neraka. Saking senengnya nggak masuk neraka, saking senengnya dia berkata, alhamdulillahilladzi a'tani ma lam yu'ti ahadan idza anjani minha ba'da idza ra'aituha. Silakan. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku sesuatu yang tidak diberikan kepada seorang pun. Saking senengnya ini, saking senengnya, sampai-sampai dia berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku sesuatu yang tidak diberikan kepada orang yang lain. Dia lupa kalau sudah ada yang masuk surga duluan, lupa. Kalau surga sudah full coupling, sudah. Ada yang kecepatan kedipan mata sudah masuk duluan. Ada yang kecepatannya kayak kilat masuk duluan. Saking senengnya, gembiranya, gak masuk neraka. Sekalipun sisi-sisi tubuhnya itu gosong, dia berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari neraka. Yang Allah berikan ini tidak diberikan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, singkat cerita masih panjang itu hadisnya. Intinya, ayo kita akan bahas menggapai bekal cahaya di hari kiamat, di akhirat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang kita dengarkan tadi, pelajaran yang bisa kita ambil ada beberapa. Ada beberapa pelajaran. Yang pertama, setiap kita butuh bekal di hari kiamat. Butuh. Bahkan orang yang cerdas itu adalah orang yang dia mempersiapkan bekal yang banyak semasa hidupnya. Disebutkan di dalam yaitu hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, sama jilidnya jilid 6. Nomornya 3335. 3335 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata,
aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang laki-laki mengucapkan salam kepada Nabi. Lalu kemudian orang itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan pertanyaan orang ini. Silakan dibaca. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, maksudnya hadis Ibnu Umar yang tercantum dalam Dhaif at-Targhib. Terus, bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lanjut. mukmin manakah yang paling baik? Ayyul mu'minina, nanti ada poin. Ayyul mu'minina akyas. Lanjut. Beliau menjawab, mukmin yang paling baik akhlaknya. Terus pertanyaan berikutnya. Orang itu berkata lagi, Ya. mukmin manakah yang paling cerdas? Baik. Ayyul mu'minina akyas. Orang mukmin yang bagaimana yang cerdas itu wahai Rasulullah? Saya dan panjenengan kalau ditanya orang seperti ini, saya yakin jawaban kita semua, orang mukmin yang cerdas itu orang mukmin yang IQ-nya di atas rata-rata. Ternyata jawaban Nabi tidak. Orang mukmin yang cerdas itu kata baginda Rasul, satu, aksaruhum lil mauti dzikran. Dua, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Silakan dibaca. Siapa mukmin cerdas itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, satu ciri mukmin cerdas. Baca. mereka yang paling banyak mengingat kematian, suka ingat mati. Yang kedua, yang paling bagus persiapannya untuk masa setelah mati. Baik, paling banyak bekalnya. Oleh karena itu maka orang cerdas adalah orang yang ketika di dunia sering mengingat kematian dan bekalnya banyak untuk menuju kepada proses kematian. Pak, Bu, maaf, mungkin panjenengan dalam hati bertanya, Ustaz, kenapa orang mati itu butuh bekal? Pak, maaf ini, kalau boleh saya bertanya sama panjenengan, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mau melakukan perjalanan jauh, safar ke luar kota atau ke luar negeri, anggap aja ke Arab Saudi, haji atau umroh. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jika memang tidak bisa tahun ini, mudah-mudahan pada tahun-tahun kedepannya Allah takdirkan kita bisa ziarah ke Mekah maupun ke Madinah. Kalau panjenengan mau ke sana, ke Arab Saudi, naik pesawat 10 jam. Bayangkan, perjalanan panjang, jauh, lama. Sedangkan bekal yang panjenengan bawa sedikit. Jumpon, apa jumpon itu ya? Ini bahasa Sepanjang ini soalnya ya. Pas-pasan, ya saya tinggal di Sepanjang soalnya. Sedikit bekal yang dibawa. Kira-kira tersiksa tidak perjalanannya? Ya tersiksa. Orang meninggal ini perjalanannya panjang. Maaf ini, ada orang yang meninggal 100 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu meninggal, sampai hari ini tanggal 20 Juni 2021 Masehi jam 5:30 pagi belum kiamat. Selama itu pula mendekam dalam kubur nunggu kiamat. Lama. Ada orang yang meninggal jutaan tahun yang lalu, sampai hari ini belum kiamat. Kita nggak tahu umurnya dunia ini sampai kapan. Makanya ini baru di alam kubur. Belum setelah alam kubur ada alam akhirat berikutnya. Alam kubur itu alam transit, alam penantian sebelum dibangkitkan. Begitu dibangkitkan ada alam, yaitu alam yaumul hisab, hari penghisapan amal. Ada yaumul mizan, hari penimbangan amal. Allahu Akbar, panjang. Lah kalau bekalnya cumpon, pas-pasan, sedikit, maka tersiksa kita. Maka butuh bekal. Hidup ini butuh bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Ini yang pertama, ini pelajaran pertama. Manusia, tiap kita apalagi muslim butuh bekal. Yang kedua, Bapak Ibu, panjenengan tadi sudah dengarkan hadisnya, tiap orang cahayanya beda-beda. Ada yang besarnya sebesar gunung, ada yang lebih kecil,
ada yang sebesar pohon kurma, ada yang lebih kecil dari pohon kurma. Berarti setiap orang kadar cahayanya beda-beda. Yang menentukan kadar cahaya, yang tahu hanya Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Setiap kita masing-masing berapa besar kadar cahayanya, hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya. Allah maha mampu untuk melakukan itu. Ini yang kedua pelajarannya. Pelajaran yang ketiga, nah ini yang agak sedikit panjang dikit, tapi kami usahakan sesuai dengan alokasi waktu saja. Pelajaran yang ketiga adalah amalan-amalan yang dapat mendatangkan cahaya kelak di hari kiamat. Amalan-amalan yang bisa memberikan cahaya kelak di hari kiamat. Sebelum saya tunjukkan satu persatu amalan-amalannya, mungkin Bapak Ibu bertanya lagi dalam hati, Ustadz, ada nggak ayat di dalam Quran Allah itu memberikan cahaya nanti di hari kiamat? Itu tadi kan hadis. Ada nggak di Quran ayatnya? Ada. Bapak Ibu kalau pengen tahu, ayo dibuka Al-Qurannya. Cepat dikit, dibuka Al-Qurannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di surat nomor 57 Al-Hadid. Pak Anak, tolong dibuka surat Al-Hadid, surat nomor 57, ayatnya ayat 12. Surat 57 ayatnya ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Silakan baca artinya keras. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Bagaimana itu orang beriman laki-laki dan perempuan? Lanjut. Betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Nah, tadi sudah kita dengarkan hadisnya. Ada cahaya yang ditaruh di depan sebesar gunung dan lebih kecil dari gunung. Ada yang ditaruh di sebelah kanan sebesar pohon kurma dan lebih kecil dari pohon kurma. Ayatnya ada. Terus lanjut, teruskan. Dikatakan kepada mereka, apa kata Allah nanti ketika mereka punya cahaya? Ada yang ditaruh di depan, ada yang di sebelah kanan. Apa kata Allah? pada hari ini ada berita gembira untukmu. Silakan. Yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, berarti cahaya ini bekal untuk masuk ke surga. Cahaya ini bekal masuk ke surga. Setiap kita butuh bekal cahaya, Bapak Ibu sekalian. Nah, agar kita nanti di hari kiamat memiliki cahaya, ayo kita perhatikan amalan-amalannya. Mudah-mudahan kita semua dikasih kemudahan oleh Allah untuk bisa mengamalkan amalan-amalan ini. Apa itu amalannya? Supaya kita punya bekal cahaya, supaya nanti melewati sirat itu tidak susah, dan masuk surganya mudah. Butuh cahaya. Tiap orang butuh cahaya. Apa itu amalannya? Satu, amalan yang pertama adalah yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Maksudnya beriman kepada Rasulullah, membenarkan ajaran Rasul dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Maka nanti di hari kiamat enak itu, dapat cahaya. Mana dalilnya? Harus ada dalil dong. Harus ada dasarnya. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul akan punya cahaya. Tolong dibuka ayatnya, surat 57. Suratnya sama tadi, 57 ayat 28. Surat 57 ayat 28. Saya baca ya, siap terjemahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini mir rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Silakan. Ayo. Ayat 28. Ayat 28. Surat 57 Al-Hadid yang tadi ayatnya 28.
Ayat 28. Ayo. Silakan baca. Wahai orang-orang yang beriman, Ya. bertakwalah kepada Allah. Terus. Dan berimanlah kepada Rasulnya Muhammad. Nah, bertakwa kepada Allah, berimanlah kepada Rasul Muhammad SAW. Lanjut. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu. Terus. 2 bagian. Terakhir. Dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, serta Dia mengampuni kamu. Tuh, lihat kata-kata Allah SWT. Yang dengan cahaya itu kamu nanti bisa berjalan. Berjalan kemana? Melewati sirat. Hadisnya tadi sudah kita dengarkan. Semuanya nyambung. Quran dengan hadis, semuanya nyambung. Oleh karena itu syarat pertama harus mentauhidkan Allah. Tetapi kalau masa hidupnya bercampur dengan kesirikan, nggak bisa. Apalagi syiriknya syirik besar, nggak bisa. Ngalap berkah ke tempat-tempat yang dikeramatkan, ya. Ngalap berkah ke Kiai Slamet. Mana Kiai Slamet? Kerbau putih miliknya Keraton Surakarta, yang setiap tanggal 1 Suro, 1 Muharram didatangi, ya, diarak sampai masuk ke dalam keraton, ya. Kotorannya, kotoran Kiai Slamet kebo bule. Kiai Slamet ini kerbau putih, kerbau albino, yang kotorannya dijadikan rebutan karena diyakini mengandung berkah. Oh, bayangkan ini. Ya, itu cuma ada di Indonesia ini, nggak ada lain. Dulu ada ngalah berkah, dulu ngalah berkah dengan rela antri untuk mendapatkan celupan tangannya Ponari. Oh, ada nggak? Ngalah berkah dengan pergi ke Sumur 7. Mana Sumur 7? Di kolam pemandian Cibulan Kuningan, Jawa Barat. Mandi di sumur itu katanya awet muda, minum airnya akan bebas dari penyakit. Loh, ngalah berkah dengan semedi atau menunggu rontokannya pohon daru, Dewan Daru. Di gunung apa itu? Oh, yang katanya kalau dapat rontokannya akan suge, itu dipakai pesugihan biasanya. Belum lagi ngalah berkah ke makam-makam orang-orang soleh. Bahkan ada di negeri kita makam orang soleh, makam mantan presiden kita, yang tanah kuburannya dijadikan berkah. Bahkan mereka rela untuk memakan tanah kuburannya. Kurang dijogi lagi, kurang ditambah lagi. Oh, saya nggak sebut ya, saya nggak sebutin. Anda tahu lah. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Belum yang lain-lain, ini masih ngalah berkah. Belum perdukunannya, no. Belum pesugihannya, belum yaitu syirik-syirik yang berbau seperti klenik-klenik, belum lagi syirik, cabangnya syirik khurafat, kupu-kupu masuk katanya. Di khurafat ini ya kayak begini, ya. Mata kiri cedutan katanya, dirasani orang. Tangan kiri atau tangan kanan gatel terus katanya. Bukan kudikan memang. Kok bisa dapat rezeki? Pakai baju kebalik katanya. Macam-macam khurafat. Belum yang tahayulnya. Loh, bayangkan. Belum yang ini. Masih banyak. Belum tatoyur. Apa itu tatoyur? Anggapan-anggapan sial. Gak mau beli rumah yang menghadap ke pertigaan. Katanya rumah tusuk sate, rumah ndak berkah. Gak mau beli rumah karena rumahnya nomor 13, angka 13 katanya angka sial. Loh, banyak tatoyur. Jadi selama hidupnya tidak melakukan seperti ini, dia mentauhidkan Allah, dia tinggalkan semua bentuk kesirikan, maka semoga kalau di hari kiamat dapat cahaya dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan ahli tauhid. Ini yang pertama. Amalan yang kedua yaitu rajin-rajin berwudu. Batal wudu lagi. Terus begitu. Rajin wudu. Mana dalilnya? Ayo dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1.
Ayo, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1, cepat dikit. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Silakan. Nomornya 176. Nomor 176 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min asalil wudu." Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dengan wajah, kedua tangan dan kaki bersinar putih karena bekas wudu. Nah, bekas wudu aja. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan sinar putih wajahnya, maka hendaknya dia melakukannya. Baik, lakukan wudu. Ya, ini ada bahasa tersendiri sebenarnya. Kapan kita ini disuruh berwudu, disyariatkan berwudu, itu ada di 13 keadaan. Saya tidak akan singgung, itu ada materi tersendiri. Seperti mau sholat, wudu, ya. Terus kemudian diantaranya setelah makan daging onta, itu wudu. Panjenengan sekarang sudah wudu, suci. Makan daging onta, batal. Wudu lagi. Ya, seperti itu. Termasuk juga banyak, ada 13. Nggak saya sampaikan sekarang ya, karena materinya bukan masalah itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Jadi amalan yang pertama, mentauhidkan Allah dan beriman kepada Rasul SAW. Amalan kedua, rajin-rajin berwudu, karena anggota wudu ini akan bercahaya nanti di hari kiamat. Yang ketiga amalannya adalah membaca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2, nomornya 736 jilid 2, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini." Wa fi riwayatin, "Man qara'a suratal kahfi lailatal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq." Silakan baca artinya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa isi sabdanya? barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, Terus maka dia diterangi oleh cahaya di antara dua Jumat. dia dapat cahaya di antara dua Jumat. Jumat kemarin dengan Jumat pekan berikutnya. Terus diberikan oleh Allah cahaya. Dan itu bekalnya. Kalau rutin baca Al-Kahfi, itu bekal cahaya yang akan Allah berikan kepada dia. Terus kalau bacanya malam hari, lanjutkan. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia disinari oleh cahaya antara dirinya dengan Baitullah yang tua. Baik, dia akan mendapatkan cahaya, yaitu cahaya itu sebesar dari dia membaca Al-Kahfi itu sampai ke Ka'bah Baitullah. Besarnya cahaya. Itu kalau bacanya malam hari, ya, malam Jumat. Maka ini semua adalah amalan-amalan yang bisa memberikan kita bekal cahaya kelak di hari kiamat. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, amalan yang keempat, yang nanti di hari kiamat Allah akan berikan kita bekal cahaya. Yang keempat adalah memiliki uban rambut putih. Itu bekal cahaya. Maka berbahagialah bapak-bapak, ibu-ibu yang rambutnya sudah pada putih. Berbahagialah. Itu bekal cahaya. Jangan malah nyuruh anaknya situ 500, jangan. 1.500, jangan. Suruh nyabut, jangan. Nabi melarang, jangan dicabut uban itu. Karena uban punya uban satu, kata Nabi, punya uban satu dosa dihapus, satu pahala dikasih, dan di hari kiamat diberi cahaya oleh Allah. Punya satu uban. Berbahagialah yang ubannya sudah banyak. Mana dalilnya? Silakan Sahih Targhib jilid 4. Jilid 4. Nomornya ada. Nomornya 2096.
2096. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2096 2096. Ayo, cepat dikit Pak Anak. Cepat dikit Pak Anak. Hati-hati sobek Ibu saya. Ya, silakan 2096. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, janganlah kalian mencabut uban. ulang lagi kalimat itu. Janganlah kalian mencabut uban. Tak boleh dicabut. Terus, karena sesungguhnya ia akan menjadi cahaya di hari kiamat. terus Barang siapa beruban satu helai uban, maka niscaya Allah akan mencatat untuknya satu kebajikan karena uban itu. lanjut. Menghapus darinya satu dosa. Terus, lanjut terakhir. Dan mengangkat untuknya satu derajat karena uban tersebut. Diangkat derajatnya nanti di hari kiamat. Punya, ya, berbahagialah yang sudah punya uban. Ya, alhamdulillah. Ustaz, kelihatan tua punya uban ini terus gatal, gak nyaman. Ya kalau kelihatan tua kita pengen tampil energi, apalagi seorang istri supaya kelihatan lebih muda di hadapan suaminya, ya diberi pacar aja, di henna atau katam, jangan disemir, nggak boleh ya. Nah, diberi henna saja karena dari tumbuh-tumbuhan itu ya. Jadi kalau berwudu masih senyawa dengan air, itu boleh dikasih henna atau katam. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jenggotnya yang sudah mulai memutih, itu beliau beri warna seperti warna kunyit, kekuning-kuningan. Jenggotnya Abu Bakar ini kekuning-kuningan. Adapun kalau rambut boleh diberi warna kemerah-merahan atau kecoklat-coklatan, boleh. Itu sunnah. Sunnah. Yang tidak boleh itu dikembalikan seperti warna asalnya, dihitamkan lagi, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wanginya surga nanti di hari kiamat. Nggak boleh disembir, dikembalikan lagi ke warna asal, yaitu warna hitam. Ini nggak boleh. Maka dalam hal ini dipacar saja, pacar. Memang tidak awet seperti semir, gitu ya. Baik, ini ada bahasa tersendiri. Terus amalan yang kelima terakhir. Sebenarnya masih banyak ya. Sebenarnya masih banyak. Saya tutup sampai 5 saja. Amalan yang kelima adalah ketika akan berangkat ke masjid, menunaikan sholat atau melakukan ibadah di masjid, berangkat dari rumah, membaca doa dengan doa yang Nabi ajarkan. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, wa an yamini nuran, wa an yasari nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, wa adim li nuran. Ya Allah, jadikan hatiku bercahaya, penglihatanku bercahaya, pendengaranku bercahaya, kanan kiriku cahaya, atas bawahku cahaya, depan belakangku cahaya, dan besarkan cahaya itu untukku ya Allah. Itu doa hadisnya riwayat Muslim. Betul ya Pak ya? Hadis riwayat Muslim itu dibaca mulai dari rumah menuju masjid. Jadi keluar dari rumah baca doa itu. Hafal semua kan doa itu? Dihafal nggak? Dihafal? Dihafal nggak? Ya. Baik, riwayatnya Muslim, saya kitabnya dan saya bawa, nomornya 737 di Sahih Muslim. Sahih Muslim hadis nomor 737, yaitu Nabi SAW mengajarkan doa tersebut. Ustaz, ada nggak Ustaz doa di dalam Quran? Doa dalam Quran yang intinya minta cahaya. Minta cahaya, karena saya nggak punya Sahih Muslim. Saya bisanya itu di Quran. Ada nggak doa Quran? Ada. Tak tunjukkan doa di Quran minta cahaya, dan Allah akan berikan kita cahaya nanti di akhirat kelak. Gimana doanya? Ayo dibuka Quran, surat nomor 66, surat nomor 66, surat At-Tahrim, surat At-Tahrim ayat 8, surat nomor 66 ayatnya ayat 8. Begini doanya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Di akhir-akhir itu di bawah ya Rabb kami, ya Rabb kami, sempurna
segala sesuatu, minta cahaya. Ya sudah, boleh pakai doa ini dalam Quran. Atau yang tadi lebih lengkap, hatinya bercahaya, penglihatannya bercahaya, semuanya bercahaya. Tolong dihafalkan, banyak di buku-buku doa ada kok, ya. Sekarang saya akan tutup yaitu kajian ini Bapak Ibu sekalian, yaitu dengan pelajaran yang terakhir sebagai penutup pamungkas orang-orang yang tidak mendapatkan cahaya di hari kiamat. Siapa orang yang nanti di hari kiamat nggak dapat cahaya? Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan ini, cuma satu orang ini nggak dapat cahaya. Sebelum ayatnya kita dengarkan, ini ada satu ayat yang bikin kita merinding. Nanti orang ini akan minta kepada kita orang-orang beriman, kami meminta cahaya kalian. Mereka minta kita. Siapa Ustaz orang-orang ini? Bapak Ibu pengen tahu yang nggak dapat cahaya? Orang-orang munafik nggak dapat cahaya. Mana dalilnya? Buka Al-Quran surat nomor 57 yang tadi di awal. Ayatnya yaitu ayat yang ke 12 sampai 14. Gak apa-apa dibaca ulang lagi mulai ayat 12-nya. Ya, nanti itu poinnya itu Bapak Ibu sekalian di ayat yang ke-13-nya. Tapi gak apa-apa, kita baca mulai 12 ya. Mulai 12 sampai 14. Orang munafik gak ada cahaya. Baik, silakan dibaca. Mulai ayat 12, tadi ayatnya sudah saya baca, tinggal terjemahnya saja. Ayo diulang lagi. Pada hari engkau, silakan. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Terus, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. lanjut. Dikatakan kepada mereka, Apa kata Allah kepada orang-orang beriman? pada hari ini ada berita gembira untukmu. Lanjut. Yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Terus, Mereka kekal di dalamnya. demikian Demikian itulah kemenangan yang agung. ayat 13-nya. Ini yang tadi saya sampaikan. Silakan. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan. Munafik laki-laki dan munafik perempuan. Lanjut. Berkata kepada orang-orang yang beriman, Lihat permintaan mereka nanti di hari kiamat. Silakan Bapak. tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kami minta cahaya. Orang munafik. Terus silakan. Kepada mereka dikatakan, Apa kata orang beriman kepada orang munafik? Carilah sendiri cahaya kalian. Silakan. kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah. Allah buatkan dinding pemisah. Lanjut. Dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat, Yaitu surga. Ulang lagi. Di sebelah. Di sebelah dalam ada rahmat, dan di luarnya hanya ada azab. Di dalamnya ada rahmat surga, di luar ada adab neraka. Langsung dibuatkan oleh Allah pemisah. Terus kata orang munafik ayat 14-nya, lihat katanya orang munafik, bukankah kamu dulu temanku di dunia? Bukankah kita dulu jalan bareng? Kenapa kalian sekarang pelit, gak ngasih cahaya kalian? Bukankah aku ini temanmu? Mau membuat orang munafik nanti dari kiamat. Minta betul mereka kepada kita orang-orang beriman. Dan nanti saya tunjukkan ciri orang munafik yang bertebaran di Mojokerto. Yang bertebaran di negeri plus 62, gitu ya. Mana negeri plus 62 ini? Indonesia, ya. Silakan, ayo baca. Silakan ayat 14-nya. Yunadunahum, silakan. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Nah, apa kata orang munafik? Bukankah kami dahulu bersama kamu? Terus, Mereka menjawab, ya. benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Nah, kamu mencelakakan dirimu sendiri. Seperti itu. Terus, Dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah. memang betul kalian dulu temanku, tapi kalian mencelakakan diri kalian sendiri dan meragukan ayat-ayat Allah. Pak, Bu, maaf ini. Orang munafik ini, Pak, Bu, lebih dahsyat daripada orang kafir. Kalau orang kafir jelas agamanya beda, kitabnya beda dengan kita, rumah peribadatannya beda. Kalau orang munafik, sama pakai sarung di Masjid Al-Hidayah. Sama, pakai
pakai peci, ya, casingnya kayak kita sama, tapi hatinya munafik. Bahaya ini, lebih bahaya daripada orang kafir. Makanya panjenengan tak kasih tahu. Kalau panjenengan dulu ketika kita masih sekolah, saya dan bapak ibu masih sekolah, guru-guru kita seringkali mengajarkan ciri-ciri orang munafik ada 3. 1, kalau bicara bohong. 2, kalau berjanji tidak ditepati. 3, kalau dipercaya khianat. Itu 3. Padahal Pak Bu, maaf ini, ciri orang munafik bukan 3, 30. Salah satu aja ya, salah satu. Allah katakan langsung itu, jelas ciri orang munafik. Salah satu aja. Ciri orang munafik, tolong dibuka An-Nisa. Ayo, ingin tahu kita yang ada di masyarakat ini ya. Kira-kira kayak apa orang munafik ini? Buka surat An-Nisa, ya surat nomor 4. Surat nomor 4 ya. Ayatnya adalah yaitu surat ayat 138 dulu. Ayat 138 sama 139. 138 139. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Jelas sekali, berikan berita gembira kepada orang munafik, azabnya sangat keras. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu nanti ada di keraknya neraka paling bawah. Kerak neraka paling bawah. Itu di surat An-Nisa juga itu. Lanjut terus ya. Silakan ayo. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Nah, cirinya orang munafik, Mas. Silakan. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. No, ciri orang munafik itu dukung orang kafir. Kalau sama orang beriman, gak cocok dia. Wong kajian aja dibubarkan, gereja dijaga kok. Orang kafir dimuliakan. Kalau di masjid, masuk masjid, bayangkan disambut ya. Bahkan foto bersama, bayangkan. Bahkan mencium tangannya uskup. Tapi kalau dengan orang beriman, jahat dia. Orang munafik. Bahkan dalam surat At-Taubah ngeri lagi. Kalau mati katanya Allah gak usah disolati. Ada surat At-Taubah, surat nomor 9. Ini baru ciri 1, loyal sama orang kafir. Masya Allah. Tapi kalau sama orang beriman, mereka tidak loyal. Tapi di sini nggak ada kok, di negeri ini nggak ada. Ini yang saya bahas itu di negeri lain selain Indonesia. Bukan di sini nggak ada. Di sini orang-orang Indonesia soleh. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu baru 1 ciri. Ciri yang lain pengen tahu? Ayat 142-nya. Terus nyambung ayatnya. 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila. Silakan. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Terus, tetapi Allah lah yang menipu mereka. cirinya Mas orang munafik, apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. sholatnya malas. Kadang sholat, kadang enggak. Jadi orang munafik. Di sini nggak ada, di sini soleh. Malas kalau sholat. Ya, sholatnya itu kalau dilihat orang baru giat. Kalau nggak ada yang lihat, nggak ada yang memuji, nggak mau sholat. Terus lanjut. Mereka bermaksud Ria ingin dipuji di hadapan. sholatnya itu kalau ingin dipuji aja. Kalau nggak ada yang puji, malas nggak sholat. Ini ciri orang munafik. Terus kalau zikir, dan mereka
sedikit sekali mengingat Allahnya. Ini baru ciri yang keberapa ini sudah ciri. Masih ada lagi ciri munafik 30 Pak cirinya. Dan semuanya ada di Quran semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beriman dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan Allah masukkan kita ke dalam surganya kekal dan abadi khalidina fiha abada. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebenarnya masih banyak yang ingin kami sampaikan karena waktunya sudah masuk Isra suruk bahkan lebih, maka kami cukupkan sampai di sini saja. Semoga ada ilmu manfaat yang bisa kita ambil dan mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah Bapak Ibu tidak mengenal garis finish. Ibadah itu ya sampai ajal, sampai mati. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kematian. Berarti ibadah itu tidak mengenal musim-musim tertentu. Sebab ada orang itu ibadahnya hanya musiman. Ramadan giat, setelah Ramadan kendur lagi. Boleh. Ibadah harus ajak istiqomah sampai ajal menjemput kita. Semoga Allah istiqomahkan kita semuanya. Bapak Ibu demikian, saya mohon maaf tidak buka tanya jawab ya karena waktunya saya masih ada amanah di tempat lain ya. Saya akhiri saja dengan doa, tidak ada doa khusus. Jadi kalau tadi saya diminta untuk mendoakan yaitu atas hari jadi Kota Mojokerto, maka tentunya mungkin ustadz yang lain mungkin ya yang lebih mantap doanya ya, yang lebih mengenal gitu ya, yang lebih afdol tentunya ya, bukan saya. Saya di sini saya cukupkan saja dengan mengikuti sunnah Nabi, doa kafaratul majlis. Kita tutup, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu manfaat. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana